kasih kepada Mama Hani yang sudah membacakan surat Al-Baqarah. Untuk acara selanjutnya mungkin tadi saya lupa ya Ibu ya, tidak mengucapkan kepada kita. Aduh, saya dadakan langsung jadi MC gitu. Maaf bisa Ibu. Alhamdulillah, hatur nuhun ke Ustazah Ibu Eva yang sudah berkenan hadir ke sini untuk memberikan materinya. Tentunya tema yang akan sekarang kita bahas adalah temanya sayangi diri dengan membersihkan hati. Alhamdulillah ya, tema yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita siap membuka hati dan pikiran kita sehingga ilmu yang akan disampaikan akan mudah kita terima. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilahkan kepada guru kita yaitu Ustazah Ibu Eva untuk menyampaikan materinya. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun cedem, tong eleh ku cedem, harus lebih semangat. Sekali ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah di siang yang cerah, anggap saja cerah ya Bu ya, biar hati kita cerah juga. Kita semua dapat bersilaturahim, tentu atas izin Allah kita semua dapat melangkahkan kaki ke sini. Karena enaknya ngapain Bu kalau cedem-cedem gini? Nah, tidur rebahannya punya simut deui. Tapi atas izin Allah, atas rahmat Allah, kita semua digerakkan hatinya oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke majelis taklim. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Temanya sekarang apa Bu? Sudah lama saya tidak kesini. Masya Allah. Sayangi diri dengan membersihkan hati. Nanti insya Allah di akhir sesi kita akan ada simulasi setitik ya Bu ya, simulasi terapi ikhlas insya Allah. Nah, tujuan dari tema ini sayangi diri dengan membersihkan hati, biar kita semua ini pandai membersihkan hati, tong pandai membersihkan dompet suami wayanya punya. Nah, karena emang ibu-ibu mah pintar cari uang katanya punya, uang suami di mana wae kapendak ya Masya Allah. Nah, di sini mudah-mudahan kita pandai membersihkan hati, tentunya karena self love, karena rasa cinta kita pada diri kita. Kan kebanyakan dari kita menyangka membersihkan hati itu untuk siapa Bu? Kalau kita memaafkan orang lain untuk siapa? Biasanya kita berpikir untuk siapa? Untuk orang lain yang kan rugi gitu ya. Kudu memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita. Karena kita menyangka membersihkan hati itu semata-mata untuk orang lain. Padahal itu tanda sayang kita kepada dari diri kita, maka kita dianjurkan untuk membersihkan diri.
Baik, langsung saja selamat datang ya good people. Good people, ibu-ibu di sini yang mudah-mudahan baik hatinya, bersih hatinya, dan mudah-mudahan solihah, dan intinya menjadi ibu-ibu yang bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin ya punya. Percuma nyabunya seueur uang oge nyebut bahagia mah nyabu. Kalau uang hanya menjadi alasan kebahagiaan orang, tidak akan ada orang yang kaya, orang yang beunghar bunuh diri dadas teu Bu. Berarti itu bukan satu-satunya hak, bukan satu-satunya indikator yang menyebabkan orang itu bahagia. Salah satu biar kita lebih bahagia yaitu dengan membersihkan hati kita. Nah, hati yang bersih itu seperti apa? Seperti apa Bu hati yang bersih Bu? Nutos si seseuh kitu Bu kurinso ku baiklin. Hati yang bersih itu yang seperti apa Bu? Ayo. Memaafkan. Siapa lagi? Tidak berburuk sangka atau seuzon. Terus apa lagi? Hati yang bersih nukumaha Bu? Apa? Tidak mendendam, tidak iri dengki. Terus apa lagi? Ayo. Apa tuh Masya Allah ya? Di sini tepat sekali kalau hujan itu sangat nyaman untuk apa Bu? Healing. Nah, insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan. Nah, memang benar seperti kata ibu-ibu, hati yang bersih itu hati yang terjauh dari iri, dengki, dari hasud, dari dan lain sebagainya. Makanya ada sebuah hadis yang diterangkan oleh ada sebuah hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan apa Bu? Tidak akan masuk surga, bahkan mencium batu surganya pun tidak, kalau insan ini memiliki sifat apa Bu? Sombong. Jangankan masuk ke surga, ngambe bau surga nage moal. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di hadis yang lain disebutkan tidak akan masuk surga satu orang yang penipu. Kedua orang yang apa Bu? Bakhil. Terang bakhil Bu? Kikir merege hese nyebunya tah moal masuk surga kade Bu, hati-hati. Yang merege hese kopet gitu eta ge moal masuk surga. Katilu nu kumaha Bu? Orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Kebaikan mere oge geus 20 tahun yang lalu masih kene diinget abdi mah moal sombong. Tadi tos masukkeun artos kanu kenceng sabaraha 2000. Mau diinget-inget ku abdi mah moal diinget-inget. Bari eta dicarios ya, contohnya punya orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Kamu itu bisa masuk ke sini teh gara-gara saya. Kamu itu tuh bisa gini teh gara-gara saya. Tapi lupa pada kebaikan orang lain dan lupa pada keburukan diri sendiri. Maka nauzubillahi min dzalik, orang-orang yang seperti ini jauh dari surga. Nauzubillah, ayo ke surga Bu. Mudah-mudahan jamaah majelis taklim taubah mah sadayana patepang deui di surga nyebunya. Blok nage surga nage surga mana? Surga nu paling surga Firdaus, nu pangluhurna, nu pangagungna, nu pangtinggina. Nah, dan apa imbalannya Bu? Orang-orang yang hatinya bersih teh jangan menyangka orang yang hati bersih teh imbalannya tidak besar. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr dari ayat 27 sampai ayat 30 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tos familiar Bu dengan ayat ini Bu? Tos familiarnya bunyi artinya apa? Hai jiwa yang tenang. Kemudian irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Artinya apa Bu? Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Nah, kemudian wadkhuli fi ibadi. Artinya apa Bu? Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba Allah. Kemudian yang terakhir ayat 30, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Inilah mengapa teu iri,
henteu hasud, henteu dengki, henteu sombong teh susah karena apa? Hadiahnya surga, sanes voucher pulsa, sanes rice cooker-nya punya hadiah nugget surga. Makanya ini tidak mudah untuk menghilangkan iri dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya. Nah, ada hikmah. Ibu ada yang sudah tahu gak kisah ini? Kisah ahli surga karena kebersihan hatinya. Kisah sahabat yang Rasulullah sudah mengatakan 3 hari berturut-turut ia adalah ahli surga. Ada yang tahu kisahnya, Bu? Pernah mendengar? Pernah? Ini hadis sahih, Bu. Nah, jadi ketika di dalam majelis Rasulullah SAW sedang berkumpul bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian di akhir Rasulullah berkata, nah sebentar lagi akan ada calon ahli surga. Kemudian sahabat-sahabatnya menoleh, yang mana ya Rasulullah? Ngalangkung, sahabat yang itu ngalangkung. Nah ini dia adalah calon ahli surga. Udah lewat sholat, mengambil wudhu ya. Hari yang kedua Rasulullah mengatakan yang sama, sebentar lagi akan datang sahabat calon ahli surga. Begitupun sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang sahabat calon penghuni surga. Kemudian ada sahabat yang penasaran, kenapa Rasulullah SAW sampai menyebutkan sahabat itu 3 kali berturut-turut calon penghuni surga? Ada yang tahu kenapa, Bu? Karena memaafkan, terus apa lagi? Kenapa? Nah, karena kepo nyebutnya. Sahabat kayak yang kepo nyebutnya karena kepo. Kemudian sahabat ini berpura-pura masuk ke rumah. Sahabatku, aku sedang berantem dengan orang tuaku dan aku berjanji bahwa aku tidak akan pulang selama 3 hari. Nah, bohong ya, Bu. Sahabat ini kemudian masuk nginep 3 hari, Bu. Merhatikan naon, amalan naon, sampai Rasulullah menyebutkan bahwa sahabat ini calon penghuni surga. Selama 3 hari tahajud alias qiyamul lail, henteu. Ketika bangun hanya bertakbir dan beristighfar, zikir, tidak melakukan qiyamul lail. Melihat sholat 5 waktu ya biasa. Pokoknya semuanya yang sahabat itu pun seringkali dilakukan. Tidak ada yang istimewa. Karena penasaran, akhirnya bertanyalah, wahai sahabatku, kenapa Rasulullah sampai menyebut engkau calon penghuni surga? Padahal aku sudah 3 hari menginap di sini, aku berbohong padamu bahwa aku sedang berjanji keluar dari rumah karena ada clash dengan orang tua. Sahabat ini menjawab apa, Bu? Saya memang tidak memiliki amalan-amalan khusus. Tapi sebelum tidur saya seringkali memaafkan orang yang telah menyakiti saya. Kemudian saya pun tidak memiliki iri, dengki, hasud pada orang lain. Masya Allah, gara-gara itu sampai masuk surga. Jangan-jangan nauzubillahi min dzalik kalau di antara kita mah batur boga motor anyar panas tiris. Langsung payu obat paracetamol. Obat pusing langsung payu nyebutnya. Nah, ini sahabat ini bisa sampai masuk surga karena bersih hatinya. Bukan karena tahajudnya, bukan karena sholat 5 waktunya, bukan karena duhanya, bukan karena ibadah-ibadah lainnya, tapi karena dia senantiasa membersihkan hati. Gampil tuh, Bu. Gampil tuh membersihkan hati, cius. Aslina susah ini. Kalau gampang membersihkan hati mulai nu stres. Psikolog, psikiater mual pinuh. Ada sebuah obat lambung, obat mah mual payu. Kan mata mah nak kambuh wae tinggi wae teh karena stres salah satu penyebabnya. Wah. Karena tidaklah mudah menjaga hati kita, membersihkan hati kita. Apalagi ketika udah disakiti sama orang lainnya, punya eta mendendam lagi Bu, bari kita tidak bisa mengungkapkan kesakitan hati itu. Ya.
Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari satu hadis ini saja, yang ternyata dengan kebersihan hati kita maka hadiahnya itu surga. Hoyong ke surga, Bu? Hoyong. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tapi apa sih pertanyaannya setelah kita mengetahui hadiah membersihkan hati ini sangat luar biasa sekali? Pertanyaannya, apa yang ada di dalam hati kita sekarang? Coba tanya pada hati kita sekarang. Apakah masih ada iri? Masih, Bu? Masih, Bu? Masa Allah di dia mah ya Allah berarsiatin atau seuihan atau wih terus beres. Masih aya Bu iri, Bu? Dengki masih aya? Dendam masih aya? Sombong masih aya? Hasud masih aya? Pelit masih aya? Kikir masih aya? Masih aya. Nah, ya. Dan penyakit-penyakit lainnya masih aya, Bu? Aya, ngaku aya namanya. Daripada bubar jadi ngaku aya cenanya. Nah, ataukah dari hari ke hari itu sedikit saja walaupun secuil adakah perubahan? Adakah Bu perubahan, Bu? Alhamdulillah. Ada perubahan walau itu secuil, asalna lamun ngamuk teh ibu-ibu mah tiap hari jika nu PMS. Tiap hari nih jika nu PMS ya punya padahal PMS mah kudu seminggu sebelum head. Lima ibu mah tiap hari ti mimiti pagi-pagi nepi ka tidur deui. Kaum lamun anak pika sebeleun menyebutnya PMS tiap hari. Nah, mudah-mudahan ada sedikit demi sedikit saja kita meregulasi emosi kita, meregulasi hati kita, membersihkan hati kita. Itu adalah bentuk ikhtiar agar kita lebih menyayangi diri kita. Nah, maka kita harus berdialog jiwa, karena jika tidak ada perubahan, Bu, jika hidup itu kita gitu terus kemudian tidak ada perubahan walau secuil, maka ada sebuah buku yang berjudul Ada Yang Salah Dengan Hidup Kita. Jika tidak ada perubahan walaupun sedikit, ada yang salah dengan hidup kita. Mudah-mudahan di sini walaupun sedikit demi sedikit ada perubahan, karena itu untuk kebahagiaan kita. Hoyong bahagia, Bu, dunia akhirat. Ibu-ibu ngadoa teh sok aya nu ngadoa kieu, Bu. Kade ikhlas atau pasrah teh sanes satina pasrah masuk ka neraka, Bu, sanes. Pasrah abi mah ikhlas ya Allah masuk ka neraka ge sanes. Hati-hati ya Bu ya, neraka teh nu di neraka itu azab, hukuman yang paling ringan teh yaitu sendal yang jika kita memakainya ngagolak ubun-ubun kita. Itu hukuman yang paling ringan. Makanya berdoa teh didawamkeun teh bener-bener ikhlas dalam hati teh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bukan hanya di mulut saja, tapi kita benar-benar meyakini bahwa kita ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat. Tong kieu ngadoa salah ngadoa. Yo, abi mah balangsak di dunia ge. Nu penting mah di akhirat eta teh sami sareng berprasangka buruk pada Allah. Padahal Allah pasti menginginkan hamba-hambanya bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini adalah doa sapu jagat. Setiap doa Rasulullah pasti ada doa itu. Osok ngadoa eta, Bu. Insya Allah nyebutnya setiap beres salat di hayati bahwa kita ingin bahagia karena hidup ini cuma sekali, tong langsung ngalah lagu. Hidup ini cuma sekali, makanya kita mudah-mudahan menjadi insan yang berbahagia. Tapi untuk bahagia itu kita harus introspeksi diri. Kita harus muhasabah diri. Bagaimana hubungan kita dengan pertama Allah. Bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita. Karena ada sebuah keterangan yang menyatakan bahwa jika sholat kita baik, jika sholat kita benar, maka sudah permasalahan hidup itu akan selesai, insya Allah. Maka perbaikilah hubungan kita pertama dengan Allah. Yang kedua, yang sering kali disepelekan dengan siapa, Bu? Dengan manusia. Allah tiasa mahampura tuh, Bu. Allah mah Bismillahirrahmanirrahim. Tong ke ayat nusanes, Allah mah maha pengasih dan penyayang, maha pengampun. Oke nya punya
Allah mah insya Allah menghampura memaafkan dosa-dosa hambanya. Misalnya ibu seorang suami yang bekerja berkeringat demi menafkahi anak istrinya, pulang-pulang ia karena kecapean langsung tertidur. Allah bagaimana berfirman, Bu? Jika ada suami karena capek lelah menafkahi anak istrinya kemudian ia tertidur, maka gugurlah dosa-dosanya. Allah ge karuniaan ka suami. Allah ge karuniaan ka suami meskipun pulang-pulang capek tidur ngorok gandengnya punya ngorok cenah Allah ge karuniaan ka suami sampai dosa-dosanya jika suami ikhlas maka dosa-dosanya diampun. Komo kita istrina nya punya kita ge harus karunia. Nah, itu adalah salah satu bahwa Allah itu sangat Maha Pengampun. Kemudian jika suami istri apa yang asalnya haram jadi halal ketika sudah menikah, berpegangan tangan, berpelukan, saling cium kening dan lain sebagainya. Jika dulu mah haram sekarang jadi halal, maka itu pun sama. Imbalannya apa? Berguguranlah dosanya. Berguguranlah dosa suami istri makan sing sering, Bu. Antel dengan suami teh tong teu kaop antel pasea ini. Ari jauh dirindu, ari deket ditendang. Aduh ya. Nah, hubungan dengan manusia itu demikian. Kita tidak tahu dengan lidah kita ternyata bisa menyakiti tetangga. Kita tidak tahu dengan lidah kita menyakiti orang lain. Lidah itu tidak bertulang. Kita mah seringkali menyangka yang dimaksud dengan bully itu apa, Bu? Hanya fisik saja ya, Bu ya. Nunengeun itu bully, padahal lidah pun bisa membunuh karakter seseorang dan kita tidak tahu orang yang kita sakiti hati teh ngamaafkeun moal. Sedangkan doa orang yang terzalimi kumaha, Bu? Nauzubillahi min dzalik. Jika sampai ia benar-benar sakit hati kemudian mendoakan jelek pada kita. Makanya hubungan dengan manusia pun harus dijaga. Salah satu ciri kita baik dengan manusia teh tinggal lamun pupus. Lamun pupus seueur nu sedih, insyaallah mungkin hubungan dengan manusianya baik. Tapi lamun urang pupus aya nu seuri, bahkan banyak nu seuri, itu tanda nah orang lain sampai bahagia dengan kematian kita. Nah, ini pun yang sering kali disepelekan nu katilu, Bu, dengan makhluk Allah. Makhluk Allah teh saha, Bu? Salian ti manusia, hewannya, hewan, tumbuhan. Hati-hati, ada sebuah dalil, ada sebuah riwayah yang menyatakan aya simet cirem masuk ke mana, Bu? Kanu cai, jika kita ikhlas menolong sirem eta ame hidup, masuk ke surga. Sirem eta nolong sirem. Lamun aya misalnya cucunguk nangkarak ditangkupkeun. Cucunguk nangkarak ditangkupkeun, wah eta mah henteu ku kitanya di ieu. Terus yang sering kali kejadian kucing. Hati-hati, jika kita tidak mau memberi makan kucing minimal jangan menyiksa. Sok aya nu ngusir kucing teh kumaha, Bu? Dicepret, ditemu, dibaledog dan lain sebagainya. Leuheung kalau eta gogog oge kan aya nu masuk surga nya, Bu nya. Ashabul Kahfi karena menjaga. Komo iya kucing, Rasulullah memang menyukai kucing, tapi hadis yang menyebutkan Rasulullah memelihara kucing itu dhaif. Dan mengatakan Rasulullah memelihara kucing namanya muweza. Nah, itu dhaif. Kalau Abu Hurairah iya. Nah, tapi intinya Rasulullah jangankan kepada manusia, kepada hewan pun menyayangi. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Kita tidak tahu nu mana, Bu, kete nu ngasupkeun ka surga teh. Bisa wae kita lagi makan roti karena inget ka sireum, dieukeun sok sing warareg ka dinya. Sing warareg bisikeun harajat sireum teh kan, bisikeun nanaon sok sing warareg. Kalau kita ikhlas bener-bener, Bu. Matakna naha ngumpul dina tangkal ulah. Kalau laki-laki ngumpul dina tangkal ulah bisi naon, Bu? Si sireum dihandapna keur nanaon eta teh diganggu ku urang aya tsunami sanagenya.
Nah, itu salah satu bentuk kecintaan kita teh, hubungan kita bukan hanya dengan Allah, bukan hanya dengan manusia, tapi dengan makhluk Allah. Ketiga hubungan ini kita tidak tahu mana yang mengantarkan kita ke surga. Dan prinsipnya adalah yang mengantarkan kita ke surga adalah ikhlas. Ikhlas eta gampang tuh, Bu. Ikhlas itu mudah, Bu, mudah diucapkan, bisa dilakukan. Yang punya ikhlas. Lamun ikhlas meskipun ngasih makan apa, mengasih apa, wallahu alam, itulah yang mengantarkan kita ke surga. Nah, kemudian kenapa pentingnya kita menjaga, membersihkan diri? Yaitu ini termasuk ke dalam prinsip 5 prinsip dari maqasid syariat. Maqasid syariah itu apa? Tujuan hukum syara. Ketika kita melakukan sholat, ketika kita zakat, ketika kita syahadat, ketika kita ibadah haji, ketika kita dan lain sebagainya, itu tujuannya pasti untuk 5 ini. Ini menurut kebanyakan jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Apa, Bu? Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Apakah menjaga agama itu maksudnya perang? Perang mah zaman dahulunya punya. Perang sanes menjaga agama. Bisa jadi, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan selain dengan perang, berjihad di jalan Allah. Bahkan seorang suami anu ngasihan nafkah ka istrinya eta sedang berjihad. Sok Bu suami ketika masih single, uangnya sok ka mana, Bu? Uang teh seep-seep we nya. Baheula mah nikmat diangge ku nyalira koleksi ieu koleksi itu. Ayeuna mah kersahan ditiheulakeun teh, Bu. Keur suami istri. Bahkan ada kisah seseorang yang merantau ketika ia ini ikhlas ya, Bu ya, ada ikhlas. Ia itu pekerjaannya guru ngaji dan jualan. Kemudian ada SMS ketika ia sedang mengajar, itu ada SMS dari istrinya, "Abang, anak sudah habis susu dan sudah habis popok." Susu sabaraha, karena dulu itu ini orang Malaysia, orang Indonesia kan sedang merantau di Malaysia. Dulu harga susu itu 10 ringgit, harga popok itu 30 ringgit. Nah, kemudian suami ini karena berkata tidak memiliki uang sama sekali, bahkan ketika mengajar pun lapar ya, Bu ya. Mengatakan tos we gentos. Kunaon, Bu, susuna gentos laku cai manis. Nah, nanti sepulang dari sini saya akan membawa uang hasil dari saya mengajar ngaji. Karena biasa harian ya, Bu nya, tos mengajar ngaji les, orang yang sangat kaya pikirnya pasti dibayar ngaji, moal dianjuknya, Bu ya. Pasti. Ternyata karena berharap ke manusia, pas nungguin aja ini teh, nungguin dibayar karena anak sedang kelaparan, anak tidak ada susu, kemudian popok pun habis. Ternyata sang majikan itu berkata, "Aduh, siapa ya namanya? Ibu lupa tidak ke bank." Langsunglah meleleh, "Iya, tidak apa Bu." Tapi sepanjang perjalanan suami ini menangis, "Ya Allah, kudu kumaha, anak kelaparan, saya ge can makan." Istri pun sama. Ini kisah nyata. Ini kisah seorang ustadz yang sekarang kondang, yang dulu pernah beri heula lah gitu ya. Anak istri bagaimana gitu ya. Kemudian Allah memberikan ilham untuk ia pergi ke masjid berjualan di sana. Tetap karena ia kapok gitu ya, kapok berharap ke manusia, makanya ia dalam hati, "Ya Allah, tolonglah beli dagangan hamba 40 ringgit saja untuk susu dan popok anak hamba." Ternyata di masjid gak ada yang beli. Perut sudah lapar, tidur pun tidak bisa. Hari semakin sore, semakin malam. Dikersakan ku Allah, ada tiba-tiba ada telepon teman jauh yang mau membeli barangnya, membeli dagangannya, yaitu membeli pasta gigi. Karena jualan pasta gigi, memberi pasta gigi 2, dan satu pasta gigi itu harganya 20 ringgit. Berarti kalau 2 40 ringgit. Pas. Di sanalah ia menangis dan berjanji bahwa ia tidak akan berharap pada manusia. Nah, itulah kunci ikhlas.
Kalau ikhlas sudah ikhlas saja. Masalah hasil, masalah apapun mah kumaha Allah. Dan kita jangan sampai berharap kepada manusia, karena jika berharap ke manusia maka kita akan kecewa. Nah, Bu ya. Nah, kemudian selain menjaga agama, selain hifdzuddin, yang kedua ada hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Inilah yang akan kita praktekkan. Menjaga jiwa kalau emak-emak biar apa, Bu? Biar waras. Untuk menjaga kewarasan emak-emak, ibu-ibu, karena di sini jamaahnya ibu-ibu, untuk menjaga kewarasan. Kemudian hifdzu akal, itu juga penting, menjaga akal. Kemudian hifdzu mal. Nah, kebanyakan dari kita loncat langsung menjaga mal alias menjaga harta. Padahal tadi oge aya gempa langsung kalaluar, inget ka rekening teu, inget ka HP teu, inget ka emas teu, moal Bu. Tapi kebanyakan dari kita langsung loncat ke nomor 4, yaitu hifdzu mal, menjaga harta. Menjaga harta yang paling baik, yang paling ini adalah dengan zakat, membersihkan harta-harta kita. Kemudian yang terakhir hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Itulah tujuan dari kita melakukan aktivitas apapun. Nah, selanjutnya nanti kita akan praktek dialog jiwa ya Bu ya. Kita akan terapi namanya terapi ikhlas. Terapi itu banyak, ada terapi bersyukur, terapi ikhlas, pokoknya banyak. Gak bisa dihitung, tergantung dengan permasalahannya. Tapi karena tema kita tentang ikhlas, maka nanti kita akan fokuskan diri bagaimana caranya kita ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa al-ikhlasu bi an tahurat khawasuhu dhahirah wal batinatu minal akhlaqid damimah. Artinya apa Bu? Ikhlas tetah membersihkan seluruh panca inderanya secara lahir dan batin dari budi pekerti yang tercela. Jadi lebih ke kalamun budak SD mah aya geuning belajar akhlak gitu. Mahmudah, mazmumah gitu ya Bu ya. Mahmud teh sanes mahmudah. Mahmudah, akhlak yang baik. Nah, itu ending-endingnya akan muncul ke akhlak. Dari membersihkan hati teh endingnya ke akhlak ya Bu ya. Nah, kemudian beramal adalah salah satu pembuktian makhluk Allah, yaitu akhlak gitu ya. Nah, dan sini intinya adalah di mana amal yang dilakukan ditujukan hanya pada Allah. Ibu kalau melakukan sesuatu karena Allah, insya Allah moal kecewa. Tapi lamun melakukan sesuatu karena manusia, tong jauh-jauh karena suami we Bu. Kita capek-capek ti isuk jeder nepi ka ieu jedor yang punya. Ternyata pas suami pulang imah balata. Suami ngomel. Padahal suami mah kan ninggalina pas sore mah terus balatak deui. Ibu-ibu ti ending-ending dugi ka siang dugi ka ieu. Pabulit gitu nya punya tuh. Diberesan balatak deui, diberesan balatak deui. Suami ojol-ojol itu imah teh meuni balatak dengan sangu eueuh dan lain sebagainya, ngomel intina. Kalau kita berharap suami mengapresiasi kita, alamiah berharap. Tapi kalau terlalu dalam berharap maka kita akan kecewanya, punya bakal ngamuk Bu. Tapi kalau ya udah saya mah ini hanya untuk Allah, saya melakukan ini karena Allah, maka insya Allah kita akan kecewanya itu tidak akan terlalu tinggi, tidak akan terlalu dalam. Nah, itu ikhlas buta, jauh dari kemunafikan yaitu ria ataupun syirik. Ria itu berperilaku beramal karena manusia. Lamun aya manusia mah jadi imam teh baca nate surat Al-Baqarah. Tapi lamun nyarira mah teu make surat. Misalnya contohnya nyebunya karena surat itu kan sunnah nyebunya Al-Baqarah atau aki-aki teh para ringsan. Masya Allah. Nah, maka dari itu kita sekarang akan coba simulasi. Siap Bu? Siap. Pernah Bu terapi apapun Bu untuk membersihkan jiwa apapun itu? Belum. Ya berarti perdana ini ya. Ini hanya simulasi saja. Kalau dalam aslinya, dalam prakteknya itu bisa sampai setengah jam atau sejam satu orang itu ya kalau private. Tapi karena ini simulasi, jadi ibu bisa praktekkan nanti di rumah. Kalau sedang kesal,
sedang marah karena tidak dihargai oleh orang lain, karena tidak ada apresiasi oleh orang lain, maka ikhlaslah adalah jalan satu-satunya biar kita bahagia, biar kita bersih hati. Karena kalau kita mengharapkan orang lain akan semakin capek, akan semakin lelah. Tapi jika kita ikhlas, jika kita pasrah bahwa ini adalah ketentuannya, bahwa ini adalah darinya, bahwa hanya kita lah yang mampu untuk melakukannya, maka insya Allah semuanya akan terasa lebih ringan, lebih mudah. Dan ini nanti harus dipraktekkan di rumah. Oke, rada berjarak, biar nyaman Ibu. Duduknya teh rada berjarak. Hujan ya? Kedengeran nggak ini belum ya? Belum kedengeran. Kedengeran nggak? Oke Bu, semuanya tarik nafas dulu Bu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang tutup matanya Bu. Coba ditutup matanya. Bu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang katakan dalam hati, ya Allah, bimbinglah hamba untuk kelancaran proses terapi ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah hamba untuk proses kelancaran terapi ini. Sekarang Ibu tarik nafas kembali, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Di sini kita akan melakukan yang namanya terapi ikhlas, agar apa yang kita lakukan hanya untuk Allah semata, bukan untuk manusia. Sekarang Ibu tarik nafas kembali, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Bayangkan Ibu berada dalam posisi yang benar-benar nyaman. Ibu berada dalam posisi yang benar-benar nyaman, benar-benar tenang. Sekarang Ibu keluarkan dulu dalam hati Ibu. Ungkapkan saja dalam hati Ibu, tidak ada orang yang tahu kekesalan Ibu. Ungkapkan dulu kekesalan Ibu di dalam hati, silahkan ungkapkan sepuasnya. Saya kesal pada tetangga saya kesal pada suami saya kesal pada saudara saya kesal pada mertua saya kesal pada orang tua saya kesal kepada guru anak saya kesal kepada siapapun itu. Silahkan diungkapkan dahulu kekesalan itu sepuasnya. Diungkapkan dulu kekesalan itu. Semakin Ibu mengingatnya, Ibu semakin kesal, semakin marah. Silakan diungkapkan dulu kekesalannya sepuas-puasnya. Tidak ada orang yang mendengar. Sesuatu hal yang biasanya tidak bisa kita ungkapkan, sesuatu hal yang biasanya kita tidak bisa ungkapkan pada orang tersebut, sekarang kita bisa mengungkapkannya sepuas hati kita. Diungkapkan dulu. Silahkan diungkapkan. Silahkan diungkapkan di dalam hati sepuas-puasnya.
sepuas-puasnya dahulu Bu, tidak ada orang yang mendengar, bahkan orang yang bersangkutan pun tidak bisa mendengar. Setelah puas, sekarang tarik nafas, hembuskan kembali. Tarik nafas, semuanya boleh ditutup matanya Bu, biar lebih tenang, lebih nyaman, lebih tenang, lebih nyaman. Sekarang jika sudah puas, tarik nafas, hembuskan. Jika sudah puas, mintalah bimbingan Allah. Jika sudah puas, mintalah bimbingan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, ya Rahman, bimbinglah hamba ya Allah. Bimbinglah hamba untuk ikhlas. Bimbinglah hamba untuk ikhlas atas segala ketentuan-Mu. Hamba tidak bisa membolak-balikan hati orang yang telah menyakiti hamba. Hamba tidak bisa membolak-balikan hatinya. Tapi hanya Engkaulah yang mampu membolak-balikan hatinya untuk berhenti menyakiti hamba. Hanya Engkaulah yang mampu membolak-balikan hatinya untuk berhenti menyakiti hamba. Hamba sakit ya Allah. Dada hamba terasa sesak jika terus-terusan diperlakukan seperti ini. Semakin hari hamba semakin tidak nyaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah hamba untuk ikhlas. Bimbinglah hamba untuk ikhlas menerima segala ketentuan. Hamba yakin, hamba percaya Engkau memberikan ujian ini karena Engkau percaya bahwa hamba mampu melewatinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkanlah hati hamba. Bersihkanlah hati hamba dari dendam. Bersihkanlah hati hamba dari dendam, dari iri, dari hasud, dari tidak senang melihat orang lain bahagia. Bersihkanlah hamba ya Allah, bersihkanlah hamba ya Allah, bersihkanlah hamba. Bersihkanlah hati hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Hanya Engkaulah yang mampu membersihkan hati hamba. Hanya Engkaulah yang mampu membersihkan hati hamba. Kadangkala hamba sudah merasa tidak kuat, diperlakukan terus-menerus seperti ini, tapi hamba yakin, hamba ikhlas. Meskipun hamba diperlakukan seperti ini, hamba ikhlas. Giring hamba, bimbing hamba untuk ikhlas menerima segala ketentuan. Bimbing hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya Engkaulah yang mampu menggerakkan hati hamba. Hamba tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hamba bisa mengontrol diri hamba untuk mampu lebih legowo, untuk mampu lebih ikhlas sekalipun diperlakukan tidak baik, untuk mampu lebih ikhlas atas segala takdir-Mu. Meskipun hamba dalam keadaan sulit, meskipun hamba dalam keadaan terberat dalam hidup hamba, hamba ikhlas. Hamba ikhlas, hamba ikhlas. Nikmat-Mu lebih banyak, nikmat-Mu lebih banyak dibandingkan ujian ini. Nikmat-Mu lebih banyak, nikmat-Mu tak terkira. Hamba bisa bernafas, hamba memiliki suami yang baik, hamba memiliki anak yang lucu-lucu, hamba pun masih sehat, alhamdulillah. Semuanya atas karunia-Mu ya Allah. Bimbinglah hamba ya Allah. Jadikanlah hamba orang yang sehat lahir batinnya. Suami hamba sehat, suami hamba berpeluh keringat untuk menafkahi anak dan hamba. Jadikanlah suami hamba suami yang sehat, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkanlah hati hamba untuk lapang, untuk ikhlas atas segala ketentuan. Astagfirullahaladzim, mohon maaf hamba yang seringkali mengeluh, mohon hamba yang sekali ngedumel, mohon maaf hamba yang sekali tidak bersyukur dan tidak ikhlas ketika melakukan segala sesuatu. Hamba seringkali pamrih, hamba seringkali melakukan
sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain, oleh manusia. Jauhkanlah hamba dari sifat ria, iri, hasud dan penyakit hati lain. Sekarang ibu-ibu tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas kembali, hembuskan kembali, tarik nafas, hembuskan. Sekarang kita berzikir kepada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati manusianya. Entah itu hati kita ataupun hati orang yang menyakiti kita. Kita ikhlas diperlakukan seperti apapun, kita ikhlas. Jika kita bergantung pada Allah, maka semuanya akan terasa ringan dan lapang. Jangan dulu dibuka matanya, masih tutup mata. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, mungkin Engkau belum mengabulkan doa hamba karena begitu banyak dosa hamba. Dosa hamba seperti pasir di lautan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hamba masih jauh darimu. Lidah hamba pun seringkali menyakiti orang lain. Mungkin itulah kenapa doa-doa hamba, kenapa hajat-hajat hamba belum Engkau kabulkan ya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Ampunilah mereka, mereka telah menyayangi hamba, mereka telah mengasuh hamba, mereka telah mengasuh hamba, mereka telah mengurus hamba sedari hamba masih kecil hingga kini. Ampunilah dosa orang tua hamba ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunilah dosa-dosa orang yang telah menyayangi hamba, dosa tetangga hamba, dosa muslim muslimat. Ampunilah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada suatu kejadian apapun tanpa izin-Mu ya Allah. Hamba yakin ujian terberat ini ada karena Engkau percaya pada hamba, hamba bisa melewatinya. Hamba yakin itu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hamba bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tujid qulubana ba'da idh hazaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lapangkanlah diri hamba, lapangkanlah dada hamba yang seringkali sesak karena ujian. Lapangkanlah hamba, ringankanlah semuanya. Lapangkanlah rizki hamba dan keluarga hamba. Mudahkanlah segala sesuatunya, lancarkanlah segala sesuatunya. Husnul khotimahkan hamba ya Allah jika hamba nanti meninggal. Berikanlah rahmat-Mu ya Allah, berikanlah maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hamba pribadi yang lebih bahagia, pribadi yang lebih sejahtera dari sebelumnya. Ya Allah, mulai detik ini dan seterusnya hamba akan berubah menjadi pribadi yang lebih lapang, lebih ikhlas dan lebih bahagia, lebih bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai asyifa'us sudur bagi hamba. Jadikan Al-Quran sebagai penyembuh untuk rohani hamba yang sakit. Jadikan Al-Quran sebagai penyejuk untuk hamba. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Jadikan Al-Quran sebagai peringan dada hamba yang sesak, dada hamba yang berat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas. Jangan dulu dibuka Bu matanya Bu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik. Perlahan-lahan saja. Kaki dulu Bu. Kadang ketika relaksasi kaki kita lemas. Dari kaki dulu silahkan. Mulai detik ini dan seterusnya kaki kita lebih kuat, lebih berenergi seperti sedia kala. Kaki kita lebih kuat. Kaki kita, betis, lutut, paha. Kemudian bagian perut, bagian dada, punggung belakang, bahu. Leher kita semakin kuat, semakin berenergi, semakin jangan dulu dibuka mata, bisi pusing. Kalau masih ini santai saja Bu. Bahu, punggung belakang, dada, leher, perlahan-lahan digerakkan, semakin digerakkan maka kita semakin berenergi, semakin kuat, semakin sehat, semakin bugar seperti sedia kala. Semakin kita menggerakkan anggota tubuh yang disebutkan tadi, kita semakin sehat, semakin kuat, semakin berenergi seperti sedia kala. Leher, silakan lehernya digerak-gerakan dulu, semakin digerakkan, semakin berenergi, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat seperti sedia kala. Kemudian otot-otot wajah, dahi, kening, kepala, kemudian silahkan digerak-gerakan, semakin sehat, semakin kuat, semakin bugar seperti kerja kala. Jika sudah kuat, sudah sehat, sudah bugar seperti sedia kala, sudah berenergi seperti sedia kala, boleh matanya dibuka secara perlahan. Boleh matanya dibuka secara perlahan saja. Perlahan saja. Jika ada yang masih belum bisa membuka mata, silakan perlahan saja dibuka matanya. Perlahan-lahan saja dibuka matanya. Semakin mata dibuka maka semakin berenergi, semakin sehat, semakin bugar, semakin sehat, semakin bugar, lebih bahagia, lebih sejahtera dari biasanya. Oke, 15 menit, 16 menit Bu. Bagaimana perasaannya Bu? Lumayan. Nah ini kan simulasi. Kalau yang namanya simulasi itu contoh, Ibu ya. Ibu kalau sedang tinggal diganti-ganti aja kalau sedang tegang, capek, stres, gak waras. Untuk menjaga kewarasan silakan rebahan Bu. Rebahan self healing. Self healing kalau kesel kan, kalau kata ini Dokter Aisyah Dahlan juga, kalau kesel pada suami lakukan itu. Diungkapkan kekesalan itu karena tidak semua yang kita ungkapkan itu baik untuk diungkapkan ya Bu ya, bisa nambah masalah. Kesal pada siapapun silahkan kita rebahan, menutup mata, tarik nafas, hembuskan pokoknya sampai nyaman. Ungkapkan sagalana, ungkapkan heula. Sampai kita nyaman, terserah mau sambil menangis, mau sambil apapun terserah asal jangan menyakiti diri. Setelah itu kita tenangkan diri kita kembali, baru kita minta Allah untuk membimbing kita. Karena kan kita sudah puas. Ibu-ibu ngasok uring-uringan karena tidak diungkapkan, tidak diekspresikan. Padahal ibu-ibu kebutuhan berkatanya 20.000 kata per hari. Bahkan Bu, sunatullahna ketika suami tertidur 70% otak-otak sel-sel tubuhnya itu istirahat. Sedangkan ibu 10%. Bayangkan. Nah ibu lo banu stres setelah melahirkan, lo banu baby blues setelah melahirkan. 1 tahun pertama setelah melahirkan ibu kehilangan 7.000 jam tidurnya. Karena perempuan mana mau tidur teh masih kena melek. Untuk apa itu sunatullah, mendengar anak yang bangun.
Itu sudah 10% sel-sel tubuh kita mah Bu. Kalau tidur teh suami mah 70% matakna dugsak nempel pelor. Ya punya kita mah 10%, makanya banyak ibu-ibu yang setelah melahirkan tidak waras karena itu. Kalau ada suami yang mau bangun malam ketika masih proses persalinan demikian, pasca persalinan, itu suami luar biasa. Kalau yang tidak bangun itu suami biasa. Bukan suami kurang, suami biasa. Dah emang gitu seseorang. Jadi suami mah tak aya nu kurang, emang biasa. Tapi kalau ada yang bangun itu luar biasa. Bangun aku mah bu suami, nah udangkeun urang, eta budak udang. Luar biasa. Sakit oke lumayan ya punya daripada lumayan. Nah itu adalah sesuatu hal yang harus kita praktekkan. Apapun itu, kesal dalam apapun itu, atau gremet mengganjal tidak ikhlas, kurang ikhlas, uring-uringan marah-marah, asa kecewa, kehel karena ekspektasi kita terlalu tinggi pada manusia, berarti kita kurang ikhlas. Namanya hidup ini cuma sekali, sayangi dahulu diri kita, bahagiakan dahulu diri kita, baru membahagiakan orang lain. Nah, selesai dahulu dengan diri kita, maka semesta akan berbahagia untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jazakumullah khairan katsiran. Ya Bu ya, happy life, happy wife. Jika istri-istri bahagia, maka serumah akan bahagia, karena istri ini adalah jantungnya rumah. Lamun istri baeut, usaha rumah eta teh isen sepi juga kuburan. Lamun istri ceria, insya Allah di rumah pun ceria. Ya Bu ya. Nah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maka masih ada waktu gak kalau mau ada sesi diskusi? Masih ada. Boleh hiji we cenah. Ayo, kalau mau diskusi apapun boleh, mangga silakan. Mangga. Mau pakai ini? Mau pakai mic boleh biar jelas. Mangga. Ke depan juga gak apa-apa. Oke, misalnya anak tantrum usia SMP, tantrumnya gimana usia SMP? Oh, marah-marah. Karena sinyal. Oh, marah. Ya, oke. Ibu percaya gak bahwa ada aksi, ada reaksi? Perilaku seseorang sekarang itu ada penyebabnya. Kenapa di usia remaja, usia SMP masih uring-uringan? Kenapa? Karena cara di usia dininya pun berarti kita cara penanganan regulasi emosinya pun kurang tepat. Misalnya ketika anak sedang tantrum usia dini, ibu sok kumaha Bu? Oh yang es krim padahal keur batuk di depan umum, ibu sok kumaha? Ameh repe sok kumaha? Marah, terus kumaha? Dikasih. Lamun teu amuk-amukan, lamun teu ngilu tantrum, bahkan tantrum emak-emak lebih menyeramkan dari anak-anak ya Bu ya. Kalau gak ikut tantrum, dikasihlah keinginan. Mungkin cara penanganan kita ketika anak tantrum di usia dini kurang tepat, akhirnya SMP pun masih demikian. Ketika ada sesuatu hal yang mengganjal pada dirinya, dia langsung marah, uring-uringan, tidak tenang, dan lain sebagainya. Mengapa ketika anak tantrum jangan dikasih? Semakin anak tantrum, semakin anak jerit-jerit, jangan dikasih. Hati-hati. Saya pun gitu sama anak. Kenapa? Semakin dikasih, oh
Biar dikasih, saya tantrumnya harus biar dikasih, saya harus pukul ini, saya harus jerit-jerit, saya harus teriak. Kalau saya nangisnya pelan-pelan gak akan dikasih. Oh, biar mama ngasih uang, saya harus mintanya di depan tamu, di depan umum, ngamuk-ngamuknya biar dikasih. Tapi sok bingung nanti mana ngasih, bapaknya ngasih. Ya, harus sepakat dengan suami. Harus sepakat kalau dalam kondisi begini harus begini. Semakin anak ngamuk, semakin jangan dikasih. Itu teh akan berpengaruh pada usia remaja. Meskipun usia remaja memual gugulingan ya punya, tapi ngajebetkeun panto. Beda-beda cara tantrum itu, cara ngamuk. Tantrum itu adalah emosi berlebihan yang meledak-ledak. Kan kalau menangis mah ekspresi emosi biasa. Menangis mah itu boleh, kalau tantrum berlebihan meledak-ledak itu tantrum. Kalau remaja kan mual mungkin gugulingan, mama ya sinyalnya mual mungkin tapi ngamuk-ngamuk. Nah ayo dibanting lah HP-nya misalnya, digebrukeun lah panto. Semakin dewasa semakin, kalau tidak tepat penangannya semakin dewasa, bakal tantrumnya semakin meledak-ledak. Ya ibu, teu aneh ningali video ibu-ibu nu amuk-amukan gara-gara ditilang ku polisi. Polisi nage sieuneun. Naik motor, sen kanan belok kiri. Terus di apa? Di genggerekeun, ngamuk kalau enggak genggerekeun. Itu teh efek tidak dicontohkan, tidak diberitahukan perilaku yang tepatnya itu seperti apa. Nah, karena sekarang udah SMP, berarti tidak ada kata terlambat. Kan ada fase perkembangan teh ada yang namanya prenatal di dalam kandungan. Kemudian natal teh apa? Natal, lahir. Kemudian neonatal teh 2 minggu setelah lahir. Kemudian aya batita, aya balita. Setelah itu ada anak, setelah anak ada remaja. Remaja jangan disepelekan. Kalau remaja gak tepat, kita ke remaja gak tepat, ada dewasa. Dewasa pun ada dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir alias lansia. Nah, ayeuna orang-orang yang sudah menikah, ibu yang sudah menikah, laki-laki yang sudah menikah tidak mandiri karena tidak dibiasakan. Sama meregulasi emosi pun wallahu alam, karena hanya ibu yang tahu ya. Wallahu alam kira-kira penyebabnya seperti apa. Tapi jika sudah tahu penyebab, maka kita fokus ke solusi. Dan susah mengajarkan ikhlas sehingga kieu ke anak. Ibu-ibu pun susah. Tapi dengan cara kita penanganannya seperti apa? Ya udah, jangan langsung diberi. Diajak berdialog. Kalau dipeluk gak mau, jangan dulu dipeluk. Sekalipun ada yang mengatakan kalau lagi tantrum dipeluk oke boleh, asal sama suami. Karena kalau lagi tantrum kan kuat. Kalau ibu gak akan kuat kalau anak lagi tantrum, meluk anak. Biar semakin dipeluk lama-kelamaan dia tenang. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan diamkan dulu sampai tenang, asal tempatnya aman. Jangan ada barang-barang berbahaya. Nah kalau untuk remaja, karena remaja usia 7 tahun kedua berarti ya Bu ya? 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama itu 0 sampai 7, 7 sampai 14 itu 7 tahun kedua. Nah SMP-nya saya nggak tahu kelas berapa. Kalau di 7 tahun kedua itu masa pendidikan, jadikan anak seperti tawanan perang. Kalau 7 tahun ketiga jadikan anak seperti sahabat. Nah saya tidak tahu usia tepatnya berapa, tapi begitulah cara dia bisa meregulasi emosinya di usia remaja. Jadi biar tahu gitu, kalaupun gak ada sinyal ya jangan marah-marah, jangan emosi, ungkapan saya ini gak ada sinyal kenapa dan lain sebagainya. Dan itu butuh waktu, butuh kesabaran ekstra. Makanya saya suka senang berbagi dengan yang anak-anaknya masih dini, biar preventif, masa pencegahan masa remajanya gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu berlanjut.
di masa kanak-kanak, kalau tidak tepat keteh remaja dan seterusnya. Begitu mungkin ya Bu ya caranya. Kalau 7 tahun kedua tetap dididik, jadikan seperti tawanan perang, tapi dengan cara yang baik. Dan agak sulit kalau langsung ikhlas, step by step. Penyebabnya apa? Step by step, sesuai langkah-langkahnya seperti apa, sesuai dengan kebutuhan anak. Dan itu biasanya hanya ibulah yang tahu. Makanya ibu mah, orang tua mah, ibu khususnya mau bisa digaji 15 juta nih Bu. Nah Bu, di rumah teh jadi dokter, jadi chef, jadi tukang laundry, tukang cuci piring, segala ku ibu dilakukan, namun nyuruh ka batur mah tos sabarahaeun. Termasuk jadi psikolog di rumah. Hanya ibu ataupun orang tua yang lebih tahu detail. Kalaupun psikolog atau siapapun itu memfasilitasi, membantu, memetakan harus seperti ini di rumah teh. Memetakan saja, karena seringkali orang itu bingung dengan permasalahan. Memetakan saja. Tapi yang menyelesaikan mah tetap dirinya sendiri. Itu saja mungkin ya. Baik, karena waktu mungkin sudah itu saja. Mudah-mudahan kita dapat bersilaturahim kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk kita semua, untuk anak-anak kita, untuk suami kita, bukan suami-suami ya, untuk suami kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, semuanya Allah memberikan kesehatan. Dan sehatnya itu bukan sehat lahir saja, tapi sehat juga batinnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC mana MC? Boleh foto bersama ya di akhir, kenang-kenangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah kita, yaitu Ibu Eva Nur Afifah. Hatur nuhun Kak Ustazah atas materinya yang sangat luar biasa ya Ibu-ibu. Kalau kata saya mah luar biasa ini materinya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Memang betul ikhlas itu sulit gitu ya, penuh perjuangan, tapi insya Allah dengan kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu ya, mudah-mudahan dimudahkan pula sama Allah. Mungkin untuk saya pribadi yang di sini sebagai MC membawa acaranya, mohon maaf bila ada kata-kata